Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bermajlis di Masjid Darul Muslihin. Seperti disampaikan MC tadi, sudah lama Pak saya tidak kesini karena memang malam Kamis itu qadarullah saya jadwal main futsal. Jadi kita tidak bisa hadir karena ini pekan kelima, ini bisa diundur besok malam Jumat. Berarti alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dan dihubungnya sudah lama sekali. Saya lupa ini ada pekan kelima Ustadz ya. Terus hari apa minta materinya. Nah, materi kita itu tentang amalan penyebab seseorang husnul khotimah ya, atau amalan yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dari kitab Al-Khawf min Su'il Khotimah karangan Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan kelak husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sebelum saya lanjutkan, ini memang mic-nya kayak gini ya Pak? Pelan kayak gini? Tes 1. Mana Pak? Cek 1, 2. Oh, tambah hilang. Tes 1. Masih gini Pak? Kedengeran Pak? Oh, kedengeran. Karena apa? Menurut saya pelan sekali ya, karena mungkin dari Jati Agung naik motor buru-buru, antri BBM panjangnya luar biasa. Karena besok mau naik mungkin. Saya tadi cukup lama di POM sini, kayak antri sembako gratis gitu ya. Padahal kita mau bayar ya. Ya Allah, ternyata besok tanggal 1. Tape. Saya kira di sana-sana itu antri cuma di sana, nggak taunya semuanya sampai di sini. Depan Pasar Kangkung ini saya ikut antri lama juga. Ada sekitar 15 menit di situ. Tape. Iwani rahimakumullah. Berbicara tentang husnul khotimah, tentu kita sepakat. Nah, ini sudah mulai bagus suaranya. Husnul khotimah itu terdiri dari 2 suku kata, ya. Husnun dan al-khotimah. Ya. Husnun itu hasunah, artinya baik. Khotimah itu memiliki paling tidak 2 makna yang berdekatan dengan maksud pembahasan kita. Al-Khatimah yakni pertama penutup, yang kedua khotimah bermakna ya, kematian. Ya. Berarti jika kita gabungkan 2 suku kata ini, husnul khotimah ya, berarti kurang lebih terjemahannya kematian seseorang di atas kebaikan. Seperti kita ketahui, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nafas, setiap yang memiliki ruh itu pasti akan merasakan kematian. Maka kita sepakati kematian itu sebuah keniscayaan, sementara husnul khotimah itu adalah pilihan.
Seseorang tidak bisa terhindar dari kematian siapapun dia. Meskipun sekarang umurnya sudah 80 tahun atau kurang atau lebih dari itu. Tapi satu waktu nanti mereka pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Mati itu pasti. Tetapi husnul khotimah itu adalah pilihan. Mengapa kita kalahkan pilihan? Karena sebenarnya seseorang yang belum mendapatkan sesuatu itu ada kemampuan namanya kudroh atau takdir khiyari. Dia berhak untuk memilih. Maka ketika Bapak berupaya semampunya dalam hari ini bekerja ingin mendapatkan penghasilan 1 juta, itu boleh. Kenapa? Karena kita belum tahu hasil kita hari ini berapa. Tapi setelah tutup toko, kok ternyata dapatnya misal 600.000, itulah yang disebut takdir. Qadha itu telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qadar itu waktu pelaksanaan qadha tadi. Ya, kayak hari ini saya diberi oleh Allah ini minuman air putih. Tapi saya tidak tahu apakah semua ini rizki saya atau nanti bisa sisa sedikit atau bahkan lebih banyak. Itu namanya qadha dan qadar. Sama seperti kematian, ketika Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyebutkan penduduk surga telah ditentukan dan penduduk neraka telah ditetapkan. Jadi kursi nomor 212 itu punya siapa di neraka, itu Allah sudah tetapkan. Kursi nomor sekian 212 di surga punya siapa, itu telah Allah takdirkan. Kemudian sahabat mungkin bertanya juga sebagaimana kita, ya Rasulullah, famadza na'mal? Kalau sudah seperti itulah untuk apa kita beramal? Surga telah dipenuhi calon penghuninya, neraka juga telah dipenuhi orang-orang yang terlaknat di dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menetralisir kegalauan dari sahabat itu dengan bersabda, "I'malu fa innahu muyassarun lima khuliqalahu." Teruslah kalian berusaha, teruslah kalian beramal, karena setiap manusia itu akan dimudahkan untuk apa dia ditetapkan. Jika dia termasuk ahli sa'adah, orang yang akan mendapatkan kebaikan berupa surga, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk beramal dengan amal ahli surga. Kemudian husnul khotimah Allah hadiahkan. Dan sebaliknya ada orang yang memilih amalan ahli neraka, maka dia akan dibiarkan itu karena itu pilihan dia. Tapi kalau dia muslim nanti ada kesempatan masuk surga, tapi punya gelar JH, ya, Jahannamiyun, ya, alumnus Jahannam. Ya nggak enak ya Pak, kalau kita gelarnya SH itu kan sarjana hukum itu agak enak, tapi ini JH, Jahannamiyun, alumnus Jahannam, dan itu nggak enak. Karena inna yawma inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun pada hitungan tahun kalian. Jadi kalau ada orang berseloroh, tidak apa-apalah masuk surga seminggu tok, berarti 7000 tahun. Nah, makanya rahimakumullah, kita perlu tahu amalan apa yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan husnul khotimah. Yang pertama kata penulis al-imanu billah, lazimanlah, ya, dia beriman kepada Allah dengan melazimi, ya, keyakinan tersebut. Itu syarat yang pertama. Dia harus memiliki iman karena iman itu merupakan tiket untuk diterimanya sebuah amalan. Ya. Seseorang itu ketika dia beriman, maka ini menjadi tiket untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang dia kerjakan. Tentu ini dalam perspektif pandangan umat Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan, ya, bahwa orang yang beriman itu adalah
orang yang akan mendapatkan kebaikan berupa amal yang dia kerjakan. Berarti dalam konsep kita, jika dia belum beriman, saya katakan dalam konsep Islam, ya amalnya tidak terhitung. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl, surat ke-16 pada ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, dan barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Kalimat ini, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu dalam tafsir Katsir ada 4 tafsir, sudah kita bahas satu saja, yakni as-sa'adah fid dunya wal akhirah, yakni diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti ada kalimat wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman. Ini dulu. Makanya ketika seseorang itu pernah bertanya kepada kami, Ustadz, ada orang yang dia fajir, sementara dalam konteks Islam dia bukan orang mukmin. Sudah 20 tahun dimakamkan, ternyata tubuhnya tetap utuh. Apakah dia husnul khotimah, Ustadz? Tak jawab, jangankan 20 tahun. Fir'aun itu ribuan tahun. Jadi kalau masalah tubuh utuh itu bukan sebuah acuan. Bisa jadi dikasih formalin atau yang semisal dengannya. Ini akidah kita ya Pak. Kita katakan ini akidah kita bahwa dalam konsep Islam, ya dia harus mukmin dulu. Sebaik apapun dia, ketika dia tidak mukmin, ya dalam konsep Islam tentu ya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Tentu kita mengajarkan dalil dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 85. Ya, di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama Islam, dan siapa yang tidak berislam fa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka di akhirat dalam keadaan merugi. Ya. Nah, disinilah kemudian iman ini merupakan pintu masuk pertama untuk seseorang diberi gelar husnul khotimah versi umat Islam. Saya katakan ini versi umat Islam. Kalau agama lain punya versi sendirinya tidak apa-apa, karena memang kita hargai bagaimana mereka mengatakan bahwa sudah tenang dengan A, sudah tenang dengan B, tidak masalah, itu konsep mereka. Dan itu kita harus menghargai, karena memang di negara kita agama itu diterima dan kita harus saling menghargai, saling toleransi berdasarkan keyakinan. Tapi kalau kita mengatakan konsep Islam, dia kalimatnya seperti ini, wa huwa mu'minun, dia harus beriman dulu. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita melakukan husnul khotimah, ini kan susah lagi Pak, kecuali dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang kedua adalah istiqomah, istiqomah, Istiqomah itu secara bahasanya al-iktidal. Apa Pak iktidal? Kan kita setelah ruku kemudian berdiri. Sami Allahu liman hamidah, itu artinya iktidal. Apa itu iktidal? Tenang, tegak di atas sesuatu, la yamil ila yamin wa la yamil ila shimal. Ndak tondong ke kanan, ndak condong ke kiri, dia lurus tegak di atas sesuatu. Itu yang disebut dengan istiqomah secara bahasa. Adapun secara istilah, al-istiqomah luzumu syai' ala ta'atillah. Ketika seseorang melazimi sesuatu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengatakan saya istiqomah Ustadz, buktikan dulu antum melazimi apa dulu. Saya melazimi sholat 5 waktu Ustadz, usahakan berjamaah, tidak masbuk kecuali uzur. Uzur itu sakit.
uzur itu lupa, uzur itu tertidur, uzur itu dalam keadaan yang dia takuti. Misalnya diberlakukan jam malam, siapa yang keluar di atas jam 7 malam, maka dia akan ditembak di tempat. Itu namanya keadaan yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat isya berjamaah di masjid. Itu namanya keadaan khauf. Tapi kan alhamdulillah negara kita nggak ada itu ya Pak ya. Jadi kita masih bisa sholat isya berjamaah. Nah, apalagi saya istiqomah Ustadz apa? Saya puasa Senin Kemis. Ya, saya puasa Ayamul Bid, ya. Jadi kalau kita ini Pak punya penyakit yang namanya penyakit hasud, ya mungkin dulu diciptakan dari tanah sengketa gitu Pak ya. Nah, itu sebaiknya memperbanyak puasa Ayamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Jadi orang kok temennya beli motor baru ya, rusak-rusuk, paling juga utang. Ya, utang juga kan punya dia. Dia yang bayar, ya. Temennya ngecat rumah, paling juga pinjem, ya biarin dong dia yang bayar, ya. Temennya beli mobil, dia kejang-kejang. Itu orang yang hasud Pak. Nah orang kayak gini obatnya kata Rasul, suruh puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, tapi pakai kalender Hijriah. Itu akan mengikis itu penyakit-penyakit hasud dalam diri seseorang. Ya. Atau puasa yang paling afdal setelah Ramadan, yakni puasa Daud. Saya pernah ketemu dengan seseorang Pak ya. Dia ini tinggal di Bekasi. Dari Bujang sampai ketemu terakhir ketika saya studi di Bekasi 2019 terakhir itu cucunya sudah 7 atau 8. Itu tidak pernah terlewatkan puasa ya Daud ya, kecuali sakit atau berbarengan dengan hari yang diharamkan seperti hari tasyrik. Itu baru berhenti. Seperti tanggal 1 Syawal baru dia berhenti. Antum bayangkan berarti puluhan tahun orang ini ya puasa ya, Daud. Nah orang kalau kayak gini Pak baru disebut Abdullah Mustaqim, hamba yang istiqomah. Kalau orang mengaku istiqomah tapi tidak ada amalan yang dia lazimi, tidak ada kebaikan yang dia jalani, ya itu hanya pengakuan. Dan pengakuan saja tanpa dibarengi dengan praktek secara Islam itu tidak diterima syahadatnya, persaksian dia. Saya orang baik, tapi apa yang dilakukan tidak ada, ya berarti lakukan dulu. Kontribusi dulu untuk Islam, baru nanti akan diakui. Kita beramal tidak butuh pengakuan, tapi kalau kita beramal mau tidak mau pasti akan diakui bahwa kita orang baik. Itulah isyhad. Ya, makanya kan kalau dalam prosesi melaksanakan jenazah itu Pak, ya biasanya di atas keranda nanti ada orang yang muklinnya memberikan iklan, Bapak, Ibu, atasyhaduna annal mayyita minal khair. Ya, apakah Bapak bersaksi bahwa jenazah itu di atas kebaikan? Itu mereka menjawab syahidna, ya bersaksi, kami bersaksi. Itu sebagai bentuk apa? Untuk isyhad, memberikan persaksian bahwa fulan ini orang yang baik. Tapi kita boleh menjawab itu kalau kita tahu memang dia pernah melaksanakan kebaikan selama hidupnya. Kalau tidak pernah kita lihat sama sekali justru lebih cenderung merusak, ya mungkin sebaiknya kita diam. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Saya belum lama ini menyolatkan menyolatkan jenazah Pak qadarullah, karena nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Saya kemudian menyolatkan, ya ada bapak yang nowel saya. Ustadz kok menyolatkan? Loh, lah iyalah Pak, dia muslim, ya. Dia juga secara zahir, ya, tidak keluar dari Islam. Maka kita tetap harus mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu ila akhir. Taib. Tapi dia itu nggak pernah loh saat kelihatan sholat di masjid. Ya. Lah, ya mungkin pas dia lagi ke masjid, bapak belum ada. Kan bapak pendatang, ya Ustaz baru 4 tahun, ya 4 tahun, dia sakitnya sudah 6 tahun. Ya mungkin dia ketika kita belum ada, rajin ke masjid.
kemudian bentuk rahmat Allah, dia diberi sakit sekitar sekian tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu sebagai bentuk kifarat, ya, penebus dosa dia. Dan kita boleh berisyhad dia orang baik karena pernah terlihat sholat di masjid, meskipun jarang-jarang. Kita nggak boleh Pak menghukumi. Pokoknya yang nggak sholat di masjid munafik, tulen, titik. Ya nggak boleh kayak gitu juga. Ya mungkin ada uzur lain yang menyebabkan mereka tidak sholat di masjid. Ya. Hatta ketika mereka hanya terlihat dalam 5 waktu sekali saja, bahkan seminggu sekali saja, tetap kita boleh menyolatkan mereka. Kecuali kalau maaf, mereka meninggal dalam keadaan qatlun nafsi, bunuh diri, baru nanti ada kita kajian fikihnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, sementara muslim, maka orang-orang yang ditokohkan di situ sebaiknya tidak usah menyolatkan. Nanti kan ditanya, Pak Ustadz kok nggak menyolatkan jenazah? Wong dia meninggal dalam keadaan bunuh diri, berarti melakukan dosa besar. Kamu jangan bunuh diri ya. Kalau kamu bunuh diri nggak tak sholatkan nanti. Nah kayak gitu. Itu boleh. Tapi untuk orang awam, orang-orang yang levelnya sama keimanannya seperti orang yang bunuh diri tadi, itu tetap dianjurkan untuk ya menyolatkan. Sebagaimana seseorang yang dimaklumi dia banyak utang, itu orang alim di tempat itu sebaiknya jangan mengimami. Loh kok nggak sholat Pak? Utangnya banyak di mana-mana dia. Ya, kalau ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah gitu. Nah, kalau seperti itu, orang awam boleh menyolatkan. Seperti Rasul menyebutkan, shollu li akhikum, sholatlah untuk saudaramu. Rasulullah mundur. Kemudian Abu Bakar maju, ya Rasulullah, utangnya saya yang membayar. Baru Rasulullah maju dan menyolatkan. Kenapa? Karena orang soleh itu doanya ijabah. Sementara hutang itu perkara yang tidak bisa netral kecuali satu dibayar, yang kedua diikhlaskan. Sampai meninggal Pak hutang itu dibayar. Jadi jangan pura-pura amnesia kalau punya hutang. Ya, dibiarin pura-pura lupa, ditagih galaknya kayak ya harimau gitu ya. Dan seterusnya. Tapi kalau pas lagi mau minjem, wah, ya, ngesot-ngesot. Kamu nggak ngesot Pak? Ngesot itu jalan sambil apa ngesot itu ya Pak? Jalan pakai tangan kayak gitu, saking pingin diberi. Ya, makanya wajar ya orang-orang yang beriman itu biasanya, apalagi dia seorang alim itu jarang hutang ya. Kenapa? Orang yang hutang itu biasanya takutnya kepada tanggalan. Tidak hanya kepada Allah, tapi pada tanggalan juga. Tanggal berapa ini? Tanggal 10. Oh berarti 2 hari lagi. Nah, kan? Jadi takutnya kepada Allah. Sama tanggalan saja dia takut. Ya, tentu ini intermezzo ya Pak ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 15. Waduh, tanggal 18 saya bayar mobil. Tanggal berapa? Tanggal 22. Waduh, tanggal 22 saya bayar ya kasur. Ya ampun, kasur saja kredit Pak. Sampai wajan saja itu kredit. Bukan nggak boleh Pak, boleh, tapi mbok ya itu alangkah baiknya hutang itu pada perkara yang betul-betul sangat mendesak. Saya pernah ketemu dengan orang masa sendok aja hutang tombak. Apa kata mereka? Kalau enggak hutang enggak punya Pak Ustadz, makanya kami hutang. Ya diaminkan sama malaikat. Amin. Kalau mobil hutang itu mungkin wajar karena memang dia kebutuhan primer dan besar. Kalau motor dia hutang wajar karena mungkin dia untuk bekerja sebagai Grab misalnya ya atau yang semisal dengannya. Tapi kalau sendok ini kan sepele sekali sih Pak. Nggak ada sendok kita tetap bisa makan. Tapi karena memang jantungnya itu jantung hutang gitu ya. Apa-apa serba dihutang. Ini masalah kalau hutang itu sudah menjadi karakter. Tabi'i namanya. Sudah menjadi tabiat. Ini bahaya. Kalau rumah hutang, oke lah, meskipun itu kita nanti bisa bahas fikihnya. Itu mungkin oke, kenapa? Itu kebutuhan primer. Tapi kan kalau kasur itu, tanpa kasur pun kita bisa pakai hasir. Hasir itu tikar Pak, karpet kan bisa. Nah, makanya orang yang istiqomah itu harus punya amalan yang dia andalkan dalam tanda kutip. Tidak akan mungkin seseorang itu disebut sebagai Abdullah Mustaqim kalau dalam keseharian mereka dia tidak punya amalan yang bisa menghantarkan dia kepada ridha Allah. Tidak mungkin Pak. Makanya saya sering berpesan kepada teman-teman yang ke rumah kita, ke rumah kami ngaji itu.
saya sampaikan ke mereka, mulai sekarang harus punya amal andalan. Apa saja? Mungkin puasa Senin Kemis, itu berat Ustadz. Ya sudah, mungkin Ayyamul Bid. Saya itu benar-benar lapar Ustadz. Ya sudah, ya. Mungkin sholat berjamaah. Sering kesiangan Ustadz. Ya sudah, sekarang pokoknya kalau masuk masjid, pastikan kaki kanan. Keluar masjid, pastikan kaki kiri. Sudah lazimi itu. 10 tahun kemudian, antum akan tersebut dengan orang yang Abdullah Mustaqim. Kenapa? Ada satu kebaikan yang antum lazimi, yakni ya masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Sederhana saja. Kalau mau tidur wudu itu berat. Ya, kecuali dirahmati Allah. Kalau mau tidur dia membaca surat Al-Mulk ya, tabarakalladzi bil mulk, itu mungkin enggak semuanya hafal. Sudah mulai dari yang paling sederhana dulu, karena kan kaidahnya man amila bima alima 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan ajari dia ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Itulah ilmu yang barokah. Apa itu saat ilmu yang diamalkan? Bertambahnya ilmu, bertambahnya sifat tawaduk, rendah hati atas pencapaian yang dia lakukan. Tapi sebaliknya ketika orang-orang itu kok merasa paling benar, petentang-petenteng, kacak pinggang dari orang lain, Pak, itu kalau dalam 3 tadarus, ya, tadarus itu 3 tahapan belajar, mereka ini baru sampai sulam yang pertama, tangga yang pertama. Orang ini kalau baru sampai tangga yang pertama, ya, qa'ah yang pertama, itu akan merasa dirinya paling benar, dirinya paling baik, yang lainnya di bawah saya. Nah, kalau kayak gitu Pak, berarti orang ini baru sampai fase yang pertama, ini jauh banget ini. Pokoknya selain kami, bid'ah, sesat, masuk neraka, kami saja masuk surga. Apa enggak kelebaran surganya? Padahal Allah menyebutkan wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang telah Allah siapkan untuk muttaqin seluas langit dan bumi. Ya kan, kalau cuma golongan dia masuk surga, apa enggak capek gitu kelilingnya gitu ya. Sudah biasa saja, masing-masing kita kadang berbeda dalam amalan, itu tidak masalah. Selama dia masih ahlul kiblat, dia saudara kita Pak. Ada di antara Bapak yang mungkin masih malam Jumat Yasinan, tidak masalah. Orang tertentu itu ada yang nggak baca Quran kecuali baca Yasin, tidak masalah. Daripada tidak baca Quran. Ada ibu-ibu di tempat saya itu malam Selasa, tidak apa-apa. Ustadz baca Yasin malam Selasa boleh nggak Ustadz? Boleh. Malam Rabu boleh. Daripada nggak baca Quran. Bahkan sampai pada hafal itu. Saya kan ikut di sana kalau ada kematian itu biasanya diundang untuk tausiah sekitar 10-15 menit. Itu saya lihat mereka baca udah sampai mejem itu Pak. Berarti kan sudah hafal itu. Entah sudah hafal atau udah ngantuk, jelas mejem lah ya. Yasin wal Quran. Pokoknya saya saja masih baca karena baru hafal beberapa ayat di Yasin itu. Karena Al-Kahfi dulu ya. Saya baca Al-Kahfi malam Jumat, malam Sabtu, hari Jumat. Itu udah hafal Al-Kahfi. Nah ini Yasin sekitar 50-an ayat lah Pak, saya sudah hafal. Jadi ini mereka itu sangat mejem-mejem, itu entah khusyuk, entah ngantuk, entah hafal. Mudah-mudahan karena khusyuk dan hafal ya Pak, bukan karena ngantuk. Tidak apa-apa, karena apa? Karena Rasul menyebutkan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqarihi. Teruslah baca Al-Qur'an, karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat atas izin Allah bagi orang-orang yang membacanya. Bukankah surat Yasin itu dari Al-Quran? Bukankah perintah Iqra'u bacalah itu amalan mutlaqah, tidak terikat dengan waktu, tempat, dan surat. Berarti kapan saja, di mana saja, dan apa saja dibaca itu boleh. Sampai ada yang memukoyatkan, mengikat dia, baru dia nanti jadi hukum tersendiri. Jadi nggak apa-apa Pak, Bapak nggak yasinan, nggak masalah, tapi nggak usah mencela orang-orang yang yasinan. Kenapa? Karena dalam fikih itu kadang-kadang kita perlu kaidah daripada.
Tidak apa-apa sholat 5 waktu di masjid daripada nggak berjamaah. Kayak gitu. Tidak apa-apa Bapak membaca surat Yasin seminggu sekali daripada nggak membaca Quran sama sekali. Kayak gitu. Ada keadaan tertentu kita nggak bisa mengukur orang lain dengan baju kita, Pak. Baju kita itu apa? Ilmu. Karena kalau semua orang itu kita ukur dengan baju kita, kemungkinannya dua. Bisa kesempitan, bisa kedodoran. Berarti biarkan seseorang memakai baju dia, beramal berdasarkan ilmu dia selama tidak menambah-nambah dalam syariat. Ya kalau sholat isya-nya 5 rakaat Pak, itu sampai kapanpun saya siap berdebat dengan dia. Ayo kita berdebat. Sholat isya itu pokoknya 5 rakaat mulai 1 September. Wah kayak kenaikan BBM aja. Sholat zuhur menjadi 2. Sementara zuhur menjadi 4 karena zuhur pas sibuk, ya, subuh pas badannya kuat. Itu sampai kapan Pak? Saya siap untuk ngobrol dan ngopi bareng dia. Kalau dia mengatakan subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat, itu bid'ah. Itu disebut badiun, itu disebut ahdas. Ahdas itu apa? Ahdas itu perkara yang memang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan. Itulah yang disebut man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itulah ahdas. Tapi kalau subuh ada kunutnya itu tidak apa-apa, ada riwayatnya. Hanya kemudian ada riwayat yang mengatakan Rasulullah berhenti tidak baca lagi. Ada yang mengatakan sesuatu yang pernah dilakukan sekali selama tidak ada larangan maka dia sampai hari kiamat. Kan kaidahnya seperti itu. Kecuali pernah dilakukan, kemudian ada larangan, berarti dia berubah hukumnya. Apa contohnya? Nikah mut'ah. Itu sebelumnya boleh, tapi karena ada larangan pada perang Khaybar, itu menjadi haram sampai hari kiamat. Ya, seperti itu. Qunut subuh itu pernah Rasul lakukan. Allahumma fiman hadait wa afina fiman dan terusnya. Itu berarti tetap sampai hari kiamat, sampai ada dalil yang memalingkan. Sampai sekarang nggak ada dalil yang memalingkan mengatakan qunut subuh itu bid'ah, kecuali satu riwayat dari sahabat, itu pun nanti bisa kita kaji secara fikih. Jadi disitulah kemudian ketika orang istiqomah itu pasti punya satu amalan. Kemudian yang kedua, ya, seseorang akan mendapatkan ya bagian dari husnul khotimah dalam diri dia. Ini untuk umur 50 tahun ke atas, jos ini Pak. Namanya zikrul maut. Zikrul maut memperbanyak mengingat kematian. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, "Aktsiru dzikra hadzimil lazat." Berbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan, yakni maut, yakni adalah kematian. Jadi kematian itu Pak, seluruh kenikmatan yang kita miliki akan langsung hilang. Pakaian paling indah dan paling diinginkan oleh orang lain ketika kita mati itu hilang, tidak dibawa. Ijazah, sertifikat, penghargaan atau apapun itu ketika kita mati tidak akan pernah ikut dikubur. Hanya pernah diingat, oh itu mantan kepala ini, oh itu mantan kepala itu, oh itu mantan kepala ini itu. Seperti itu saja. Atau kemungkinan yang kedua, oh dia orang baik, oh dia orang jahat. Jadi mumpung masih hidup, kita tanam kebaikan Pak, agar nanti ketika kita meninggal dunia, bapak itu baik loh. Saya beberapa kali ditolong dia. Saya beberapa kali dimudahkan urusannya. Ibu itu baik loh, orangnya solihah, pinter kalau menghibur orang lain, ya, dermawan dan seterusnya dan seterusnya. Jangan ketika disebut nama kita, bapak itu alhamdulillah mati, ya, berarti dosanya berhenti, daripada hidup nambah dosa lebih baik mati. Kan nggak enak Pak. Sudah mati masih disebut-sebut buruk lagi. Ya, kalau kita dengar kalimat Abu Jahal kan kita langsung al-mal'un kan Pak, al-mal'un kan Pak, yang terlaknat. Ya kayak gitu. Jadi memang nggak enak sekali jadi orang buruk itu ketika masa hidupnya.
Maka kita perlu mengingat kematian sebagai bentuk bahwa kita pasti akan mendatangi itu. Wajar kemudian Rasulullah pernah bertanya pada sahabatnya, ayyuhan nas aqyas, wahai sahabatku, siapakah orang yang cerdas itu? Ya. Maka para sahabat Rasulullah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapakah orang yang cerdas itu. Maka kemudian Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ini dua sifat ini Pak harus ada pada diri seseorang agar disebut cerdas. Yang pertama, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, kalau kita pas lagi di atas ya, semua orang hormat, itu ingat Pak, nanti kalau kita sudah mati kita sendirian kok di kuburan. Laki-laki hanya 3 helai kain kafan, tidak ada kantongnya lagi. Ya. Bahkan saking hematnya ya, dalam Islam tidak boleh menguburkan menggunakan sunduk. Sunduk itu apa? Kotak ya, peti ya. Kecuali kalau tubuhnya sudah mulai membusuk atau hancur, maka boleh pakai sunduk. Atau dalam keadaan becek. Itu boleh. Itu kenapa nggak boleh pakai sunduk? Karena idaatul mal ya, menyia-nyiakan harta. Sampai kayak gitu Pak, uangnya miliaran, kalau dalam Islam itu pakai sunduk itu nggak boleh. Tabut ya, atau tabut kotak. Itu menunjukkan bahwa memang kalau kita sudah mati itu selesai Pak. Miliaran uang yang kita miliki itu ya kemungkinan kalau kita meninggalkan anak yang soleh, dia akan ingat membuat masjid atas nama kita. Kita tidak majariah. Tapi kalau dia nggak soleh, kuburan belum kering, itu mereka sudah cakar-cakaran merebutkan warisan. Kan ngeri sekali itu Pak. Loh kok itu ngapa ribut ke pengadilan? Itu memperebutkan ruko yang di depan ini karena harganya paling mahal. Bapak bisa bayangkan, jangankan bersedekah atas nama orang tuanya, ya, mereka yang masih hidup saja sudah mulai cakar-cakar. Kenapa? Karena tidak ditinggalkan, tidak dibekali ilmu-ilmu yang baik. Ya. Punya anak 3, bapak meninggal dunia. Semuanya fokus pada dunia. Itu disuruh memandikan jenazah. Ya. Para udur-uduran itu apa ya Pak ya? Pada gontok-gontokan, pada debat. Siapa yang bisa memandikan bapaknya? Jangan saya lah, saya takut nanti malam kebayang-bayang bapak. Bapak bisa bayangkan Pak, memandikan orang tua ketakutan karena takut malamnya nggak bisa tidur. Udah, nuruh itu aja takmir dari muslimin saja, paling kan infak berapa untuk masjid. Kayak gitu Pak. Kata anak nomor 1, ya sudah, nanti saya yang mencarikan imamnya, doanya yang panjang, saya yang ngasih amplop. Terus kata anak nomor 3, ya sudah, nanti di kuburan biar saya yang milih ustadz, ya, bagaimana tata cara pemakaman berdasarkan yang Rasulullah ajarkan. Wih, bapak sedih banget itu Pak kayak gitu. Kita nyekolahkan sampai S1, S2, S3, miliaran uang kita keluarkan untuk membuat mereka pintar. Tapi kemudian ketika kita meninggal dunia, mereka hanya ribut urusan dunia. Ya sudah kalau kayak gitu tuh, bisa cuma nangis, nyesel ya kayak gitu Pak. Ya. Makanya sekarang ada itu orang masang anaknya S1, S2 ya, S1-nya di UI misal, S2-nya di Belanda, S3-nya di Amerika, bangga banget. Ya enggak apa-apa. Kalau dibekali ilmu agama Pak, dia akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi hati-hati kalau mereka bangga hanya dengan gelar itu, tapi tidak pernah mendidik mereka dengan cara Islam, oh itu kuburan belum kering, sudah penyesalan yang tiada ujungnya. Coba dulu saya. Kenapa Pak? Ini terjadi di salah satu tempat di daerah ya Bekasi seperti itu. Yang satu di tempat anaknya 4 ini laki-laki semua, S3 semua kecuali 1 yang S2. Luar biasa. Kerja di tempat yang ratusan juta gajinya. Tapi kemudian ketika dia akan meninggal dunia, bapaknya itu sakit ya manggil. Tidak jauh Pak dari kampus saya dulu. S2 itu tidak jauh. Ya.
Kalau naik Grab itu sekitar 12.000, enggak jauh lah. Kemudian dia dipanggil anaknya 4 ini, ya. Nah, bapak ini kayaknya sudah enggak lama lagi ini akan meninggal. Nanti kira-kira siapa yang mau memandikan di antara kalian? Pada senggol-senggolan itu, gitu ya. Tenang Pak, kata nomor 1. Nanti kalau bapak meninggal dunia, saya akan sewa ustadz untuk mentalkin bapak sampai meninggal. Saya yang bayar. Nomor 2, karena kaya juga nggak mau kalah. Pak, nanti yang memandikan biar saya milih ustadznya Pak. Punya lisensi, sertifikat, master. Nah, nanti yang menyolatkan biar imam masjid A yang paling baik bacaannya. Nanti yang mengundang seperti itu. Bapaknya nangis. Kemudian mengatakan, oh jadi seperti ini ya. Kalau hanya fokus pada urusan dunia, tapi kemudian lupa pada perkara akhirat. Dan betul Pak, beberapa pekan setelah itu Bapak meninggal dan itu disampaikan dan dikerjakan. Nah, kalau kayak gitu ya, bersyukurlah Bapak kalau punya anak yang paling tidak ketika kita meninggal dunia, mereka nggak takut untuk memandikan kita. Justru berebut ya untuk memandikan kita, mengkafani kita, dan dia menjadi imam. Bapak sekalian, saya anaknya Bapak Fulan, almarhum Fulan, almarhumah Fulanah, ya, saya meminta keikhlasan Bapak Ibu untuk menyolatkan Bapak saya. Nanti selesai sholat ini, mari sama-sama kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Bukan luar biasa itu Pak, anaknya yang ngomong. Itu luar biasa. Ya, sekarang kan anak ini mohon maaf, lihat bapaknya sakit saja mulai, kamu aja lah yang rawat, saya sudah capek nih, sibuk banget nih liatin. Notif di HP saya banyak banget panggilannya. Sombong sekali. Ya, makanya saya teringat sekali ya dengan sebuah kisah yang terjadi pada masa salaf dulu, ya, berpesan kama tadinu tudanu. Ya, apa yang kamu perbuat untuk orang tuamu, kelak kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan kepadanya oleh anak-anakmu. Jadi kalau Bapak berbuat baik pada orang tua, percayalah Pak, nanti anak kita akan berbuat baik kepada diri kita. Tapi kalau kita sebaliknya menyia-nyiakan, kecuali dulu belum tahu dan sudah bertobat, ya semoga Allah mengampuni kita. Ya kalau kita menyia-nyiakan mereka, kita akan disia-siakan, Pak. Ya, harta kita diambil, kita akan diletakkan di pantai jumpo, sebulan sekali transfer untuk makan dan biaya perawatan kita. Wal iyazubillah, tentu kita berlindung dari hal tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan 3 bekal ini bisa kita maksimalkan sehingga husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.